Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Ustadz Muhammad Wahyudi. Saya ingin menokohkan beliau sebagai seorang penggerak koperasi dari desa yang berpikir global. Hari ini saya berada di sebuah gedung yang sangat megah, bukan saja kesan mewah, tetapi lebih dari itu gedung ini sangat memberikan nuansa kekeluargaan yang mendalam. Ini dirancang di 5 lantai menjadi sebuah gedung yang sangat produktif, memberikan nilai tambah bagi pengelola dan sekaligus pemilik dari gedung ini. Dan untuk diketahui, gedung ini dibangun dan dimiliki oleh sebuah koperasi yang dipimpin oleh Pak Wahyudi. Nama koperasinya Koperasi BMT NU Ngasem, suatu kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Saya ingin mendalami dari seorang pionir, seorang pelopor, penggerak koperasi dari desa, dengan Ustadz Wahyudi. Ya. Wahyudi, saya ingin dapat gambar dan cerita historicalnya gimana nih? Iya. Koperasi NU Ngasem ini bisa. Ya betul sang bagi saya tiba-tiba muncul menjadi sebuah koperasi yang begitu progresif, akseleratif ini. Bisa ceritakan? Ya, terima kasih Pak Sesmenkop ya. Pak Yai Ahmad Zabadi, terima kasih. Jadi saya dulu memang jurusan ekonomi syariah ya di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Surabaya, UINSA. Kalau dulu namanya IAIN. Dari situ ketika pulang kok ada tantangan di mana rentenir banyak sekali, dan kemudian saya masuk ke situ dengan menawarkan teman-teman untuk mendirikan koperasi, tidak hanya mendirikan untuk kesejahteraan anggota, juga kontribusi kepada dakwah dan sosialnya. Dan kemudian saya nggak puas dengan simpan pinjam, karena sebenarnya koperasi itu bisa lebih besar daripada itu. Akhirnya kita berprogres sampai kemudian kita mendirikan koperasi-koperasi primer. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam pihak syariah, kemudian koperasi jasa, koperasi konsumen, dan koperasi perosudian, yang kemudian di bawah holding koperasi yang bernama koperasi sekunder. Dan alhamdulillah sudah bertumbuh belasan bisnis yang ada di sini. Dan sekarang menjadi grup. Iya betul, menjadi BMT Koperasi BMT Ngasem Grup. Ya. Dan sekarang untuk swalayan tokonya sudah 5, dan harapan kami tahun ini bisa tambah 5 lagi. Kemudian air juga sudah sampai 10 kabupaten yang ada di Kabupaten Jawa Timur, dan air mineral ya. Air mineral. Demikian juga kita punya percetakan, kemudian semua bisnis yang ada harapan kami punya cabang. Termasuk hotel ya? Ya, termasuk hotel, termasuk ballroom, termasuk meeting room, termasuk kolam renang, playground, dan lain-lain. Itu mungkin Pak Sesmenkop. Luar biasa, luar biasa. Dan cerita ini kan pasti tidak lahir tiba-tiba. Ya, saya memang punya pemikiran agak lama ketika saya dulu sebelum diskusi dengan teman-teman di gerakan koperasi, bahwa setiap anggota atau masyarakat yang menjadi anggota koperasi kan pikiran dan harapannya mereka sejahtera, ya kan? Ya. Tapi dari evaluasi kami, kalau sebuah koperasi hanya bergerak di satu sektor saja, katakanlah simpan pinjam yang hari ini cukup menonjol di Indonesia, ini ya pada kenyataannya tidak memberikan daya ungkit yang kuat. Betul. Terbukti pada koperasi-koperasi yang saat ini bertumbuh, koperasi simpan pinjam bertumbuh hari ini, jumlah anggotanya begitu besar, tetapi daya ungkit data anggota tidak terlalu signifikan. Dan ini tergambar sebenarnya bukan hanya di koperasi, di sektor perbankan pun yang begitu banyak menyediakan pembiayaan bagi masyarakat khususnya UMKM, ya. Itu juga istilah UMKM naik kelas juga relatif, tidak juga dapat ditunjukkan hasil yang signifikan. Padahal program-program pembiayaan bagi UMKM begitu banyak. Ada KUR dengan lebih dari 350 triliun tiap tahun dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak memiliki daya ungkit yang kuat. Betul.
Nah, kemudian kami punya pemikiran bahwa ketika anggota ingin bergabung, masyarakat bergabung dengan koperasi kan ingin sejahtera. Ya, betul. Nah, kesejahteraan itu kan harus terjadi melalui satu adanya peningkatan usaha. Ya, betul. Nah, untuk peningkatan usaha dari anggota koperasi itu kan bukan aspek pembiayaan saja. Ya. Betul kan? Betul, betul. Dia membutuhkan ya bahan baku. Betul. Dia membutuhkan alat-alat produksi. Betul, betul. Dia membutuhkan pasar. Betul, betul. Dia bahkan membutuhkan ya ekosistem yang lebih mampu untuk memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non finansial. Iya, betul. Ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh KSP. Betul, betul. Pada yang dibentuk dan dikonsolidasi memberikan layanan usaha non finansial. Betul, betul. Kalau masyarakat anggotanya sebagian besar peternakan, Ya, betul. maka bikin koperasi peternakan. Ya, betul. Kalau anggotanya bergerak di perikanan, bikin koperasi perikanan. Hanya dengan cara inilah konglomerasi ekonomi Ya, betul. bisa diwujudkan Ya, melalui koperasi. koperasi. Ya. Karena tadi nggak mungkin konglomerasi terjadi hanya dengan pendekatan vertikal, Ya, betul. tapi pengembangan secara horizontal. Betul, betul. Nah ini kok saya nggak pernah diskusi loh dengan Oke, belum Ustaz pernah. Wahyudi. Iya, belum pernah. Ya, Sering ketemu tapi belum pernah diskusi. itu nggak tahu apakah pikiran itu sampai dapat ilhamnya dari mana itu kira-kira? Ya, karena kita melihat anggota kita, kalau kita hanya beri pembiayaan, kasihan kan gitu. Mereka tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Maka solusinya adalah dengan mendirikan koperasi konsumen. Dengan koperasi konsumen, maka produk-produk mereka itu bisa kita tampung di sini. Bahkan kita bantu ekspor juga. Nah, itu sehingga anggota-anggota kita yang mungkin dulu hanya berpikir bagaimana bisa hidup atau bertahan hidup, tapi sekarang tidak. Mereka sudah berpikir bagaimana mereka mengembangkan dan menumbuhkan usahanya dengan cara betul produknya kita ambil. Nah, kelebihan dari pendapatan disimpan lagi koperasi. Nah, betul. Terjadi closed loop economy. Ya, Keren. Untuk teman-teman di gerakan koperasi, para pejuang koperasi di Indonesia, di tanah air tercinta ini, saya ingin kita sedikit membuka dan membuka pemahaman kita secara lebih mendalam dan melihat dari progresivitas yang dicapai oleh teman-teman kita di sebuah kecamatan yang jauh dari ibu kota besar, dari ibu kota provinsi. Saya tadi menempuh perjalanan dari Surabaya ke Ngasem ini kurang lebih sekitar 4 jam. Betul. Tapi di sebuah kecamatan yang jauh ini, yang artinya jauh dari ibu kota, lahir sebuah inisiatif yang luar biasa dari seorang Pak Wahyudi dengan mengembangkan sebuah model koperasi dengan kita sebut sebagai melakukan spin off ya untuk melayani anggota, sehingga dicatat dalam waktu yang tidak terlalu lama, begitu singkat bahkan saya kira terjadi akselerasi yang sangat signifikan bagi koperasi-koperasi yang sudah memiliki anggota yang begitu besar, bahkan sampai ratusan ribu. Perlu seperti koperasi simpan pinjam yang anggotanya sudah ratusan ribu, itu perlu kemudian mempertimbangkan untuk memberikan layanan-layanan non finansial dengan cara melakukan spin off atau pengembangan usaha secara horizontal tadi. Dengan cara ini seperti yang dilakukan oleh koperasi BMT NU Ngasem, membuat koperasi konsumen NU Ngasem, kemudian koperasi produsen NU Ngasem, lalu membuat koperasi jasa NU Ngasem, dan induknya semula ada koperasi simpan pinjam BN Syariah BMT NU Ngasem. Dengan cara ini kemudian inisiatif lebih jauh melakukan konsolidasi terhadap primer ini dengan membentuk koperasi sekundernya sebagai holding. Dan hari ini koperasi NU BMT Ngasem telah membuktikan satu pemikiran besar menjadikan koperasi NU Ngasem Group dengan cita-cita menjadi koperasi kelas dunia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.